Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bab 1, 2, dan 3. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada beberapa perguruan tinggi, seringkali ada perbedaan mengenai penempatan bab 4 ini, hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang meletakkannya pada bab 3, tapi ada juga yang meletakkannya pada bab 4. Itu intinya sama. Yang penting ada hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam hasil penelitian dan pembahasan, tentu di sini yang diuraikan sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi maupun tesis. Dan ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang sudah dituangkan di dalam rumusan permasalahan. Jadi sesuai dengan permasalahan yang sudah dituangkan dalam rumusan permasalahan. Dan ini merupakan jawaban dari apa yang sudah dirumuskan dalam permasalahan tersebut. Baik di dalam skripsi maupun di dalam disertasi. Lalu bagaimana langkah-langkah penulisannya? Dalam menulis bab 4 ini, menulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan ini. Tentu saja yang pertama harus diuraikan terlebih dahulu. Hasil penelitiannya itu seperti apa? Jadi semua hasil penelitian dituangkan di dalam bab 4 ini, yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian semuanya diuraikan terlebih dahulu. Dari hasil penelitian yang sudah diolah kemudian dituangkan di dalam bab 4 ini. Setelah hasil penelitian diuraikan, kemudian dilakukan analisis. Nah, menganalisis ini berarti menghubungkan antara hasil penelitian dengan teori-teori, dengan konsep-konsep yang sudah dituangkan di dalam bab 2, yaitu di dalam tinjauan pustaka atau di dalam kerangka teoretik di situ. Jadi semua yang sudah dituangkan, teori, konsep, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat para ahli yang sudah dituangkan di dalam bab tentang tinjauan pustaka ini digunakan untuk menganalisis di dalam hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian diuraikan terlebih dahulu, kemudian dibahas, dianalisis menggunakan teori-teori, konsep-konsep yang sudah dituangkan di dalam bab 2. Jadi ini harus ada kaitannya, harus berkaitan langsung, harus sinkron antara teori-teori dan konsep-konsep yang sudah dituangkan di dalam bab 2 dengan di dalam bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ini. Jadi tidak mungkin di dalam bab 4 itu muncul tiba-tiba tanpa dituangkan terlebih dahulu di dalam bab 2. Karena bab 2 yaitu bab mengenai tinjauan pustaka, ini isinya adalah semua konsep, semua teori, semua peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang bersifat teoretik yang digunakan untuk menganalisis pada bab pembahasan, pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Dengan demikian minimal di dalam bab 4 ini jumlah halamannya ini sama dengan bab 1 sampai bab 3. Jadi imbang di sini. Bab 1 sampai bab 3 sama dengan halaman di dalam bab 4. Ini sekurang-kurangnya seperti itu. Sebenarnya tidak ada ketentuan mengenai harus berapa jumlah halamannya. Namun setidak-tidaknya ada perimbangan antara bab 1 sampai bab 3 dengan bab 4. Jadi sangat aneh rasanya kalau misalnya bab 4 itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di bab 2. Karena bab 2 kan sebenarnya adalah teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis di bab 4. Jadi bab 4 itu isinya hasil penelitian, kemudian dibahas ini, dianalisis yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep yang ada di bab 2. Jadi sangat aneh kalau misalnya bab 4 itu jauh lebih sedikit dari bab 2.
Karena apa yang tertuang di bab 2 ini digunakan untuk menganalisis di dalam bab 4. Kemudian contohnya, nah ini saya berikan contoh dalam suatu judul, misalnya judulnya ya, karena saya dari bidang hukum jadi saya memberikan contoh dalam bidang hukum. Contohnya misalnya ada judul perlindungan hukum bagi klien dalam perjanjian ajak piutang atau factoring misalnya. Nah, permasalahannya bagaimana perlindungan hukum bagi klien dalam perjanjian ajak piutang. Misalnya permasalahannya seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam bab 2. Nah, di dalam bab 2 maka di sini isinya sekurang-kurangnya adalah ada peraturan perundang-undangan, konsep dan teori mengenai perlindungan hukum bagi klien dalam perjanjian ajak piutang. Nah, di sini tentu saja minimal ada konsep tentang perjanjian, konsep tentang ajak piutang atau factoring, kemudian konsep tentang perjanjian ajak piutang. Nah, ini tentunya harus ada prinsip-prinsip, landasan teori mengenai hal tersebut itu dituangkan di dalam bab 2. Jadi harus ada karena ini nanti akan digunakan untuk analisis di hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab 4. Kemudian selanjutnya dalam bab 4 ini pelaksanaan perjanjiannya itu seperti apa? Jadi bab 4 tadi kan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi sekurang-kurangnya pada bab 4 ini karena menjawab permasalahan tadi, pada permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum bagi klien dalam perjanjian ajak piutang, maka di sini di dalam bab 4 setidaknya atau sekurang-kurangnya itu pasti harus berisi pertama mengenai pelaksanaan perjanjian ajak piutang di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, pada saat penelitian itu dilakukan. Nah, itu seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dari pertama, bagaimana perjanjian itu awalnya dibuat. Jadi bisa dilihat dari tahapan-tahapan dalam perjanjian. Ada tahap prakontraktual, ada tahap kontraktual, dan ada tahap postkontraktual. Nah, pada tahap prakontraktual di sini tentu akan dilihat terlebih dahulu siapa pihaknya, subjeknya siapa, kemudian juga objeknya apa. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan. Kesepakatan ini terjadi dalam suatu tahap kontraktual. Nah, dalam tahap kontraktual ini karena ada kesepakatan, kemudian ada tahap kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, menimbulkan perikatan antara para pihak di sini. Nah, kemudian setelah diuraikan semuanya, yang misalnya diuraikan subjeknya, objeknya, proses terjadinya seperti apa dan lain-lain, semuanya sudah diuraikan, kemudian dianalisis. Dianalisislah tadi pelaksanaan-pelaksanaannya tadi, pelaksanaan perjanjian ajak piutang di dalam kehidupan masyarakat, dianalisis menggunakan teori dan konsep di dalam sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian bisa diuraikan semua tahap tadi. Setelah diuraikan semua tahapan tadi, tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan tahap postkontraktual, kemudian selanjutnya dilakukan analisis. Nah, analisis ini dihubungkan antara hasil penelitian tadi dengan teori-teori dan konsep yang ada di bab 2 keseluruhannya. Nah, cara penuangannya di sini ada yang langsung, jadi begitu hasil penelitian, misalnya kita bicara mengenai subjek perjanjian ajak piutang misalnya, subjeknya siapa misalnya ya, misalnya ada klien, kemudian ada perusahaan ajak piutang. Nah, itu diuraikan terlebih dahulu, kemudian langsung dianalisis. Nah, apakah ini wenang untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan analisis dari mulai peraturan perundang-undangannya seperti apa, dan kemudian teori dan konsep yang mengatur atau yang membahas tentang atau yang menguraikan tentang hal tersebut. Nah, itu diuraikan, dihubungkan antara hasil penelitian dan pembahasan atau dihubungkan dengan teori-teori dan konsep yang ada. Nah, jadi di dalam bab 4 ini intinya adalah berisi hasil penelitian dan pembahasan.
Karena merupakan hasil penelitian dan pembahasan, maka di situ diuraikan terlebih dahulu semua hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi hasil penelitiannya itu seperti apa? Jadi data yang diperoleh sudah diolah, kemudian dituangkan di dalam bab 4, dalam hasil penelitian. Nah, setelah hasil penelitian diuraikan, kemudian dianalisis. Analisis dihubungkan dengan teori, dengan konsep yang ada di bab 2. Nah, di dalam hukum tentu tidak lepas dari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan kemudian juga teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan para ahli hukum, kemudian juga tulisan-tulisan atau hasil penelitian terdahulu. Nah, itu di dalam bab 4. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bab 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa berikan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Kemudian tombolnya harus loncengnya diklik supaya selalu mendapatkan update dari video-video terbaru saya. Dan juga like, komen, dan share kepada banyak orang supaya lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.